Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, selamat bertemu kembali silaturahmi. Salam ta'zim, salam hormat dari saya Wong Cirebon, asli Wong Cirebon nggih. Matur nuwun, terima kasih kepada yang sudah subscribe. Moga saudara-saudaraku semua yang menyaksikan video yang kroco ini dapat manfaat dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir batin, dicukupkan rezekinya, dan bagi yang sudah berkeluarga, ya Allah berikanlah keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan bagi yang masih jomblo, ya Allah mudah-mudahan diberikan jodoh yang sesuai harapannya, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, dari dulu saya itu seringkali memperhatikan dan melihat video-video ceramahnya atau sikapnya yang mulia Habib Taufik Asgaf. Beliau saya perhatikan sangat kritis sekali. Bagus itu. Terutama seringkali saya perhatikan mengkritik kiai ataupun orang-orang NU yang menurut beliau itu adalah salah. Itu. Bahkan tidak juga terlepas dari kritikan beliau adalah kepada Ketua PBNU waktu itu, yaitu Bapak Profesor Haji Kiai Haji Akil Sirot, yang insya Allah ini rumahnya juga ini dekat dengan saya. Saya tahu Kang Akil Sirot itu luar biasa, di waktu masih mudanya juga sudah sangat terkenal ya kealimannya ini. Di sini sering mengadakan ceramah-ceramah di daerah Cirebon dan juga undangan dari berbagai daerah. Tetapi ya begitulah, namanya juga manusia yang mungkin ya terlihat oleh Habib Taufik Asgaf ini ya ada kekeliruan yang mesti harus dikritik gitu ya. Menurutnya itu tidak tepat itu waktu komentar tentang masalah sholat di jalan dan lain sebagainya waktu ada demo itu dan lain-lain ya yang mungkin tidak saya ketahui gitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, dan akhir-akhir ini juga saya sering kali ya menyaksikan video ceramah-ceramah beliau mengenai apa saja ya, termasuk mengenai fenomena yang sekarang ini riuh ramai ya, masalah tanggapan Kiai Haji Imaduddin juga termasuk juga beliau menyampaikan narasi-narasi atau statement-statement kepada umatnya sebagai tazkirah, yaitu mengingatkan ya untuk supaya umat atau muhibbinnya itu enggak boleh mengikuti ulama-ulama yang menurut beliau adalah ulama buruk atau ulama yang jahat ya, yang lebih menjijikkan daripada bangkai yang dikuburung lalat. Intinya tidak boleh lah ya mengikuti ulama-ulama macam begitu kan ya. Yaitu siapa? Ulama yang mendekatkan diri kepada pemerintah atau sering rantang runtung dengan pemerintah atau dengan penguasa saat ini, terutama mungkin ya beliau, karena menurut beliau kalau runtang-runtung dengan penguasa artinya kalau penguasa itu zalim, maka orang yang runtang-runtung atau ulama yang runtang-runtung itu adalah juga termasuk membantu ta'awun ya,
ala ismi wal udwan, yaitu membantu dalam kesalimannya. Jadi dengan tegas Habib Taufik Assegaf itu memperingatkan kepada para muhibbin, hati-hati. Ini akhir zaman ini banyak kiai atau ulama palsu, ulama imitasi ya, yang tanda tandanya begitu. Ya suka runtang-runtung dari pemerintah. Mau runtang-runtung dengan pemerintah, katanya begitu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, wah khususon ini tanggapan saya ya, tanggapan saya. Sudah pernah saya sampaikan bahwa masalah kita menyaksikan dan melihat, bahkan menilai daripada perilaku orang lain, supaya tidaklah kita mudah bersuuzon ya, sangka buruk. Maka kaidah yang ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi adalah la yang zuru ila suwarikum walaki yang zuru ila qulubikum. Artinya Allah itu kan menilai dari segi hatinya ya, bukan dari segi lahir atau cara pakaiannya atau imamahnya, jubah atau sarungnya, bukan ya, tapi dari tujuannya. Saya kira kalau tujuannya bagus ke pemerintah ya bagus saja. Apalagi misalkan itu yang mendekat kepada pemerintah itu adalah orang yang punya lembaga atau organisasi yang tentunya ini adalah untuk bagaimana bekerja sama dengan pemerintah, membangun dan juga meningkatkan kualitas ya, mental, moral, keimanan umat atau rakyat Indonesia. Saya kira itu bagus-bagus saja seperti itu ya. Nah, kecuali mendekat itu bersifatkan tajallul ya, menjilat gitu, hanya mencari keuntungan dunia. Nah ini pendekatan yang tidak bagus, pendekatan yang sangat rendah. Nah, apa yang dilakukan para ulama ya, wabil khusus ini bukan berarti saya membela. Dekatnya para kiai NU ke pemerintah, saya kira itu sangat ideal. Kenapa? Ya harus kerjasama untuk membangun umat ini, gitu ya. Harus kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, bagaimana orang kita hidup dan ada di tengah-tengah aturan hukum NKRI, yang dimana kita juga ya setiap kegiatan yang melibatkan keumatan tentunya ya harus tahu pemerintah ya kita itu, dalam rangka kita saling menghargai, saling bekerja sama ya, saling sinergi bagaimana kita membangun umat dan rakyat ini menuju yang lebih bagus. Itu malah bagus kerjasama seperti itu. Dan siapa tahu juga pemerintah yang karena zalim menjadi insaf, pemerintah yang kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan keumatan, keagamaan, maka akan lebih respect lagi. Nah, ini kan berarti pendekatan yang saya kira tidak ya tidak boleh ya kita dianggap sebagai pendekatan yang negatif gitu ya. Bahkan ini pendekatan yang sangat bagus sekali ya. Nah, di samping itu Kanjeng Rasulullah juga memerintahkan kepada kita untuk supaya kita itu dalam melihat dan menilai ya perilaku yang bersifat ubudiyah gitu ya. Bersifat ubudiyah. Ini yang disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf kan masalah ubudiyah ini kan, nilai ubudiyah ya, para ulama, para kiai yang menurut beliau itu tidak boleh diikuti karena alasan demikian. Dalam hal ini ma min abdin ila arba'ati ainin ya.
Wah, dalam diri manusia itu ada 4 mata, gitu loh. 4 mata itu yaitu 2 mata, nih, 2 mata. Yubsiru bihima fi amri dunyahu. Jadi kalau kita ada perkara yang melibatkan keduniaan, maka bolehlah kita itu menilai dengan apa yang kita lihat, ya, apa yang kita saksikan, apa yang kita jangkau oleh logika. Tapi kalau sudah menilai bab amaliyah orang, itu kan, ya, maka waining fi qalbi, kita lihatnya itu dari mata hati yang didasari iman, kejujuran, dan keikhlasan. Nah, fungsi daripada hati itu adalah yubsuru bihima, ya, amri, ya, binihi. Nah, kalau menyangkut perkara agama itu hendaknya dari hati, mata hati yang menilai dan melihat dengan kejujuran dan ikhlasan, tanpa ada, ya, unsur-unsur kedengkian dan sebagainya. Maka insya Allah dengan pandangan penilaian seperti ini akan mendapatkan nilai-nilai hikmah, nilai yang manfaat, nilai yang insya Allah itu baik sama baik, ya. Meskipun itu, iya, katakanlah salah, tetapi setidaknya itu ada nilai-nilai hikmah yang bisa kita ambil, sehingga kita sibukkan pada hikmah, bukan pada ngunguk-ngunguk salai bae. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku, untuk lebih jelasnya, mari, ya, kita coba untuk saksikan apa yang disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf. Dan kebetulan ini ada nanti, ya, tanggapan daripada apa yang disampaikan oleh Habib Taufik ini oleh kiai kita, ulama kita, yaitu Gus Baha, ya. Monggo kita saksikan bersama. Ilmunya Nabi, syariatnya Nabi dibawa oleh ulama, tapi dengan catatan bukan bergaul terus dengan umara, runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti sudah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang imitasi model begini. I'taziluhum, hindari mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham, Pak? Muhammad bin Salamah pernah berkata begini, ad-dubabu 'alal hadra ahab ilayya min qari'in 'ala abwabis sultan. Kotoran kalau dirubung sama laler jijik apa enggak sampean? Wah, diganti. Wah, wes.